Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widhi Nur Rahmat dari semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah dibuat oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH mengenai penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi guru, bimbingan konseling dan siswa-siswi SMK, SMA, MA Kabupaten Cianjur, yaitu perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. Korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cianjur salah satunya yaitu adalah anak di bawah umur. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2 TP2A Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Suryah Kencana dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan itu terdapat dalam UU 21 tahun 2007, membuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Praktek trafficking selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban, harkat dan martabat manusia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan manusia, yaitu diantaranya adalah kemiskinan, daya tarik dirasakan lebih tinggi lemahnya, struktur sosial dan ekonomi. Merujuk dari pernyataan di atas, sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sangat penting sekali dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perdagangan orang serta mencegah terjadinya perdagangan orang. Dan materi penyuluhan hukum berdasarkan hal tersebut, perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam Undang-Undang 1945, Amandemen Kedua, Pasal 28AJ telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia atau HAM yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, gejala sosial dalam masyarakat, dan berbagai macam bentuk dan latar belakangnya. Salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Karena itu, pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO harus didasarkan pada hukum HAM yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO merupakan suatu strategis sosial. Karena itu diperlukan kebijakan kriminal yang tujuannya adalah untuk mengurangi kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau PTPPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang yaitu diantaranya karena adanya permintaan atau demand terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Korban umumnya sangat rentan dengan kekerasan karena berada pada kondisi yang lemah seperti perempuan dan anak-anak, sehingga korban sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi baik dari para trafficker, pelaku, calo, sponsor, perusahaan pengerah tenaga kerja maupun majikan di tempat kerja. Kerugian imaterial lebih banyak dideritakan oleh korban karena dapat berakibat cacat tubuh permanen akibat penyiksaan yang tidak manusiawi atau gangguan kesehatan. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pencegahan dan penanganan TPPO, yaitu ada beberapa macam. Saya ambil dua, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat tentang isu TPPO dan dampaknya. Dan kedua yaitu memperkuat lembaga layanan baik yang berbasis pemerintah maupun berbasis masyarakat. Sekian penjelasan dari mengenai jurnal yang telah dibuat oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.